Video belajar bangunan dan stabilitas kapal ikan kali ini akan membahas mengenai sekat kedap air. Sekat kedap air atau dalam bahasa Inggris disebut watertight bulkhead adalah bagian konstruksi pada lambung kapal yang membagi lambung kapal menjadi beberapa ruangan. Banyaknya sekat kedap air yang harus dipasang pada kapal adalah sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh Biro Klasifikasi, di mana tergantung dari panjang kapal. Menurut aturan Biro Klasifikasi Indonesia, untuk panjang kapal kurang dari 65 meter, maka kapal harus mempunyai 3 sekat. Dan untuk panjang kapal antara 65 meter hingga 85 meter, maka kapal harus mempunyai 4 sekat melintang dan ditambah 1 sekat untuk setiap 20 meter perpanjangan kapal. Fungsi dari sekat kedap air adalah yang pertama, sekat kedap air berfungsi untuk membagi lambung kapal menjadi beberapa ruangan atau kompartemen. Dengan terbaginya lambung kapal menjadi beberapa ruangan, maka penyusunan muatan akan menjadi semakin mudah dan rapi. Fungsi sekat kedap air yang kedua adalah untuk membatasi genangan air jika kapal mengalami kebocoran. Adanya sekat kedap air, maka kebocoran pada suatu ruangan akan terisolasi di ruangan tersebut. Air kebocoran tersebut tidak akan berpindah ke ruangan lain yang mengakibatkan perubahan stabilitas kapal. Fungsi yang ketiga adalah untuk mengisolasi bahaya kebakaran di suatu ruangan. Sama halnya dengan bahaya kebocoran, dengan adanya sekat kedap air ini, maka kebakaran yang terjadi di suatu ruangan tidak akan cepat menyebar ke ruangan lain. Dan ini akan memudahkan para awak kapal untuk memadamkan api kebakaran di ruangan tersebut. Fungsi sekat kedap air yang keempat adalah untuk menambah kekuatan melintang kapal. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita umpamakan terdapat sebuah balok baja atau balok kayu seperti ini. Kemudian dengan adanya tekanan dari atas, maka balok tersebut akan menjadi bengkok atau melengkung. Dan jika melewati batas maksimumnya, maka balok tersebut akan patah. Agar balok tersebut tidak bengkok akibat pengaruh tekanan muatan, maka balok disekat atau diberikan penegar-penegar. Penegar ini akan menambah kekuatan melintang balok, sehingga balok tidak melengkung dan patah jika diberikan tekanan. Kita umpamakan bahwa balok ini adalah kapal, dan penegar-penegar yang berwarna merah tersebut adalah sekat kedap air. Dengan demikian, maka sekat kedap air tersebut akan menahan kapal untuk tetap tegak, tidak bengkok karena tekanan, baik tekanan air dari bawah maupun tekanan muatan dari atas. Itu artinya, sekat kedap air ini akan memberikan tambahan kekuatan melintang kapal sehingga kapal tidak berpotensi untuk melengkung atau bahkan patah. Fungsi sekat kedap air yang kelima adalah bahwa sekat kedap air ini dapat meningkatkan keselamatan kapal ketika terjadi bencana tenggelam. Ketika misalnya kapal mengalami tubrukan di haluan kapal, dengan terisolasinya air akibat kebocoran di ruangan haluan oleh sekat kedap air, maka air akan cenderung lebih lama untuk mengisi ruangan lain. Hal ini akan memperpanjang waktu mengapung kapal yang sedang tenggelam. Tentu saja dengan bertambahnya waktu mengapung kapal, maka akan lebih banyak nyawa yang diselamatkan. Bahkan pada kasus tertentu, kapal yang mengalami kebocoran di 1 atau 2 ruangan masih tetap dapat mengapung dengan satu bagian kapalnya terendam dalam air. Setelah memahami pengertian dan fungsi sekat kedap air, maka selanjutnya akan dibahas mengenai pembagian sekat kedap air. Pembagian sekat kedap air ini ditentukan oleh Biro Klasifikasi. Sekat yang pertama adalah sekat tubrukan atau sekat pelanggaran atau collision bulkhead.
Sekat ini berada di antara ruangan haluan dengan ruangan muat terdepan. Disebut sekat tubrukan karena sekat ini berfungsi untuk melindungi bagian haluan kapal jika mengalami tubrukan. Menurut Biro Klasifikasi Indonesia, kapal dengan panjang kurang dari 200 meter, maka jarak sekat tubrukan adalah minimal 5% dan maksimal 8% dari panjang kapal dihitung dari garis tegak haluan. Sedangkan untuk kapal yang berukuran panjang lebih dari 200 meter, maka jarak sekat tubrukan adalah lebih dari 10 meter dihitung dari garis tegak haluan. Sekat berikutnya adalah sekat ruang muat atau cargo hold bulkhead. Sekat ini diletakkan antara tiap-tiap ruang muat. Jarak dari tiap-tiap sekat ini diatur oleh masing-masing biro klasifikasi. Selanjutnya adalah sekat ruang mesin. Sekat ini diletakkan di depan ruang mesin yang memisahkan antara ruang mesin dengan ruang muatan. Peletakan sekat ini dihitung berdasarkan pertimbangan panjang mesin kapal, poros baling-baling, dan jarak antar peletakan peralatan di depan mesin induk. Menurut aturan Biro Klasifikasi, jarak sekat ruang mesin adalah minimal 17% dan maksimal 20% dari panjang kapal dihitung dari garis tegak buritan atau after peak. Sekat yang terakhir adalah sekat buritan yang membatasi antara tangki atau ruang buritan dengan ruang mesin. Selain itu, sekat ini berfungsi untuk pegangan atau tumpuan ujung depan tabung poros baling-baling. Sesuai dengan ketentuan dari Biro Klasifikasi, pemasangan ceruk buritan adalah sekurang-kurangnya 3-5 kali jarak gading diukur dari ujung depan bos poros baling-baling. Itulah pembagian sekat kedap air pada kapal penangkap ikan. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas esai berikut ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.